يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ini ada kasus lagi Pak Ustadz. Saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Tadi kan lupa bacaan di awal. Saat wudhu itu lupa muni bismillah di awal. Nah, ini ada kasus lagi. Lupanya kebacut. Nah, jadi lupa ya. Jadi lupa membaca bismillah di awal wudhu. Kasus yang tadi pertengahan eling. Nah, ini enggak, wes buyar eling. Wes buyar wudhunya eling. Nah, kalau terus pun dia Pak Ustadz ya, bagaimana ini masalah wudhu yang lupa baca bismillah hingga sampai akhir, terus dia itu ingat, nggih? Fa in faraha minal wudu'i lam ya'ti biha. Jika seseorang itu lupa baca bismillah di saat awal wudhu, terus wudhunya sudah selesai sampai rampung, gak muni-muni bismillah sing lali ae, terus eling di saat selesainya wudhu, maka tidak ada kesunahan lagi membaca bismillah. Ya, mengapa? Karena wudhunya sudah selesai kok. Tapi berbeda halnya kasusnya jika masalah makan. Nek mangan lali bismillah, ya kaya iku mang sakjane. Mas tengah-tengah eling muni bismillah lagi. Di tengah-tengah mangan mang lali bismillah. Oleh separuh eling, nah yang muni bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nah iki pertanyaane, mangane wis mari. Kayak sing disampaikan kasusnya wudhu tadi, wudhunya sudah selesai. Gitu. Kalau wudhunya sudah selesai, tadi kan sudah disampaikan tidak ada kesunahan lagi membaca bismillah. Lah iki mangan kan sih. Kalau makan bagaimana? Ternyata kalau makan itu ada yang sebagian ulama mengatakan masih ada kesunahan membaca bismillah. Gitu. Tujuannya apa? Supaya setan yang sudah kadung makan makanan sampean tadi melepeh makanannya lagi. Gara-gara sampean muni bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lam ya'ti biha ailin qidaihi. Jadi seseorang itu tidak boleh lagi atau tidak ada kesunahan membaca bismillah di saat wudunya sudah selesai. Bikhilafil akli, berbeda dengan kasusnya makan. Fa innahu ya'ti biha, maka seseorang itu boleh melakukan bismillah itu walau ba'dal faraghi minhu, sekalipun dia sudah selesai dari makannya. Hari dia lupa muni bismillah ket awal sampai buyar nggih, ket eling muni wae bismillah. Tujuannya apa mangkok dikongkon muni bismillah? Liyataqayya asyaiton ma akalahu, supaya setan ini akan memuntahkan lagi apa yang sudah dimakan, apa yang sudah kadung dimakan. Ngoten nggih, ila akhir. Nah, ini tujuan disunatkannya itu masih ada kesunahan bagi orang yang lupa bismillah di saat makan hingga sampai selesai. Itu masih ada kesunahan baca bismillah. Wa ghusnul kaffaini perlu saya sampaikan lagi, ini pengulangan penjelasan yang lalu, bahwasanya di saat kita itu membasuh telapak tangan, maka di saat itu juga bersamaan kita membaca bismillah. Lah, di saat kita itu juga membaca bismillah, di hati kita juga membaca niat melakukan
sunnat-sunnatnya wudu. Ini perlu diulangi lagi supaya teguh dan kuat. Ternyata di saat membasuh tangan ini yang diniati itu sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya wudu. Jadi saat basuh itu lisan kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita saat itu menyebut niat ingsun melakukan sunat-sunatnya wudu karena Allah Ta'ala. Berarti di saat satu waktu secara bersamaan dia itu melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Gini ku membasuh tangan, membaca bismillah, dalam hati membaca niat. Nah ini perlu disampaikan lagi karena memang kadang-kadang kita sendiri itu lupa. Ternyata sunat-sunatnya wudu itu perlu diniati. Nah itu tadi supaya mendapatkan pahala-pahalanya. Nggih? Wa husnul kaffaini lan masuwi epek-epek loro ilal kauaini tumeka maring ugel-ugel loro qablal matmadoti ing dalem sadurunge kekemu wayasiluhuma lan masuwi sapa mutawaddi ing kaffaini salasan haliping telu intarot data lamun mider-mider sapa mutawaddi fituhrihima ing dalem kesuciane kaffaini qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingaken kaffaini al inaa ing wadah al mustamila kang mengko alama ing atase banyu dunal kullataini kang kurang saking 2 pola kang sak andhape 2 pola fa illam yaghsilhuma mongko lamun ora mbasuh sapa mutawaddi ing kaffaini kuriha mongko den makruhaken lahu ketuwene mutawaddi apa ghamsuhuma nyilemaken kaffaini fil inai ing dalem wadah wa in tayakkona lan lamun yakin sapa mutawaddi tuhruhuma ing kesuciane kaffaini lam yukrah mongko ora den makruhaken lahu keduwene mutawaddi apa ghamsuhuma nyilemaken kaffaini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kesunahan wudu yang selanjutnya setelah baca bismillah tadi, itu sekarang sunnah wudu yang selanjutnya adalah membasuh 2 telapak tangan. Ya ini ya tadi yang saya sampaikan barusan tadi nih. Membasuh telapak tangan. Ini sunnah dilakukan sebelum dia beranjak melakukan wudu itu sendiri. Jadi dia disunahkan membasuh dulu kedua telapak tangannya hingga sampai 2 pergelangan. Ngoten nggih? Hingga sampai kedua pergelangan. Hal ini dilakukan membasuh 2 telapak tangan ini qoblal matmadoti. Hal ini dilakukan sebelum dia beranjak berkumur. Jadi membasuh telapak tangan ini dilakukan sebelum dia berkumur. Ngoten nggih? Terus seandainya membasuh telapak tangan ini ia lakukan setelah berkumur bagaimana? Nah, itu boleh tak? Masih dapatkah kesunahannya? Ya, ini menurut apa yang disampaikan di dalam kitab ini bahwasannya ada yang mengatakan bahwa tartib bukan sunnah, tapi tartib itu mustahab. Itu berarti kalau mustahab, seandainya berkumur ini membasuh tangan ini dilakukan setelah berkumur, maka yang dihitung kesunnahannya itu berkumurnya saja. Membasuh tangan tidak dihitung. Kenapa? Karena membasuh tangan tidak tartib. Karena apa? Sebutannya bukan sunnah, mustahab. Tartib di dalam wudu itu mustahab. Mustahab itu artinya sudah selayaknya, seharusnya dilakukan. Seharusnya dilakukan itu apa? Yaitu membasuh tangan dulu. Lalu kemudian kumur itu seharusnya, gitu maksudnya. Bukan sunnah. Tetapi menurut pendapat yang kedua, tartib di dalam sunnah-sunnahnya wudu itu sunnah.
Nah, kalau yang pendapat kedua ini yang melakukan sunnah, maka sekalipun gak tartib, yang penting dilakukan, itu sudah mendapatkan pahala. Misalnya ya, seharusnya basuh tangan itu di awal, lalu baru berkumur. Iki enggak, berkumurnya itu di awal, lalu baru berbasuh tangan. Itu menurut yang pendapat kedua tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Tartib itu cuma sunnah, bukan seharusnya, ngerti maksudnya? Bukan mustahab. Nah, pendapat yang pertama mustahab. Tartib di dalam sunat-sunatnya wudu loh, bukan fardunya wudu nih. Harus dibedakan loh, tartib di dalam sunat wudu yang mengatakan mustahab, yang sudah seharusnya tadi, maka harus yang satu diletakkan yang satu, yang dua diletakkan dua, yang ketiga diletakkan ketiga. Seandainya tidak diurutkan, maka tidak mendapatkan pahala yang bukan pada tempatnya. Misalnya tadi membasuh tangan dilakukan setelah berkumur, maka membasuh tangan tidak mendapatkan pahala, berkumur mendapatkan pahala. Beda dengan yang mustahab. Kalau mustahab kapanpun dilakukan, yang penting itu mendapatkan pahala. Karena apa? Karena tartib itu cuma sunnah. Ngoten nggih, kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah wudu yang kedua itu membasuh dua telapak tangan beserta dua pergelangan. Lalu, dan itu dilakukan sebelum berkumur. Nah, kan tadi sudah sebelum berkumur. Nah, sekarang seandainya wayaftilu masalasan intarot data fiturina. Seandainya ada seseorang, meragukan kesucian tangannya. Mamang iki tanganku suci apa ora ya? Ini meragukan tangannya suci apa mboten. Maka sebelum wudu, dia itu disunatkan membasuh tangannya 3 kali. Nek mau kan tidak ada keterangan harus 3 kali. Tadi pertama di sunnah wudu setelah bismillah membasuh dua telapak tangan hingga pergelangan. Tidak disebutkan 3 kali, tidak. Karena apa? Karena memang kesunahan yang asli itu cuma 1 kali. Dalam membasuh tangan sebelum wudu itu hanya 1 kali. Nah, ini kasusnya beda. Seandainya orang ini sedang meragukan kesucian tangannya, efek-efeknya ini, maka dia itu disunnahkan membasuh tangannya 3 kali. Mengapa kok demikian? Mengapa harus dibasuh 3 kali? Qalu hatta yasilahu masalatan. Innama amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli salatan qabla al-khamsi. Jadi mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 3 kali di dalam basuhan sebelum wudu bagi orang yang ragu-ragu tadi kesucian tangannya? Padahal sebetulnya wa in kanat al-yaqutat bil marrah, sebetulnya kesucian tangannya itu sudah bisa dihasilkan hanya dengan 1 basuhan saja. Nek pancen dia itu ragu tangannya tidak suci, sebetulnya kan sudah bisa dibersihkan hanya dengan 1 kali saja. Sebetulnya bisa disucikan dengan 1 kali saja. Tapi mengapa Nabi memerintahkan 3 kali? Karena sebetulnya li'annahu istama'a alal yadi ibadatan. Di dalam tangan, membasuh kedua tangan ini ada 2 ibadah. Yang salah satunya adalah al-ghuslu min tawahhumin najasah. Basuhan yang pertama ini bertujuan karena dia menduga tangannya itu sedang najis, menduga, menyangka, meragukan. Betul nggih? Itu basuhan yang pertama. Jadi basuhan yang pertama tujuannya karena memang dia itu sedang menduga tangannya itu najis. Wal ukhra al-ghuslu min qabdil ghamsi li adlil wudu'i. Basuhan yang kedua karena dia itu memang disunnatkan membasuh tangan di saat mau melakukan wudu, karena dia mau menyilam, mau memasukkan tangannya di dalam bejana. Fa innahu sunnatun min sunnanil wudu, dan itu sunat-sunatnya wudu. Ngerti nggih? Dan yang ketiga tolabul itan. Ganjil itu, melakukan ganjil itu disunnahkan. Ngerti nggih? Jadi 3 kali. Basuhan yang pertama untuk menghilangkan keraguan-raguan, dan yang kedua memang kesunahan wudu, dan yang ketiga itu untuk ganjili basuhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia itu wa yasiluhuma salasan intaradda fi tahrima qabla idkhalihima al-ina'a. Jadi seseorang itu ketika meragukan kesucian tangannya, dia itu disunnatkan membasuh tangannya itu 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya di dalam wadah air yang kurang dari 2 kolah. Nanti dia itu hanya memiliki air yang tersedia di dalam wadah yang kurang dari 2 kolah. Maka ketika dia wudhu kok dia itu mamang dengan kesucian tangannya, jangan dimasukkan dulu tangannya itu di wadah yang berisi air kurang dari 2 kolah. Akan tetapi disunnatkan membasuh dulu 3 kali. Ngerti nggih? Fa illam yasilhuma kurihalahu, seandainya dia tidak membasuh lalu langsung kurihalahu wamsuma, lalu dia itu menyilamkan tangannya di tempat air tadi yang kurang dari 2 kolah, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ngoten nggih, wong dia itu sedang meragukan kesuciane kok langsung dilepokno tangane. Nah, itu sebetulnya kurang baik, hukumnya makruh, ya toh? Ngoten. Wa in tayaqqana tuhurahuma lam yukrah lahu wamsuhuma. Tetapi jika sebaliknya dia itu kalau meyakini tangannya itu suci, maka tidak ada kemakruhan memasukkan tangannya di dalam tempat air yang kurang dari 2 kolah. Karena apa? Karena dia meyakini tangannya suci. Wal madmadatu ba'da ghusl kaffaini. Pun tak menten mawon nggih. Ngaji niki muga-muga betul manfaat lan barokah. Sebelumnya saya minta maaf atas keterbatasan saya, barangkali ada kesalahan-kesalahan, itu sudah pasti. Saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Nggih, mohon dikoreksi. Mudah-mudahan sekalipun begini ngajine tetap membawa manfaat dan barokah. Ngerti nggih? Tetap membawa manfaat barokah, kita semua dapat melakukan istiqomah. Ilauna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabiul awal bazla yasnu kiradu bahalla ilhabib warib nashni السنة ورلال قضب الأم أولى سيوارب في تتأوتان دنيا الشلاب رلال أواكب نور لبزآن يا ربي بالمصطفى